jago. Siapa yang berani? Diam, kata Nabi. Ayo, siapa yang berani? Ana ya Rasulullah. Ali. Ali masih anak muda. Ali masih 20-an tahun. Ana Rasul. Kata Nabi, siapa yang mana? Ana Rasul. Gak ada yang berani tunjuk tangan. Umar segede-gedenya Umar gak berani. Memang ini jagoan. Amru al-Wud ini memang jagoan gitu. Dia 1 lawan 20 biasa dia menang. Resikonya mati memang gitu. Orang tidak bisa melewatin parit ini tadi kecuali 3 orang saja. Ini ngelompatin 4 meter, siapa yang bisa? Nyebrang ke sini 4 meter loh. Ya paling tidak atlet lompat jauh itu berbisa itu. Iya kan 4 meter. Kalau jatuh ke dalam nggak bisa naik lagi. Ini 6 meter, ke dalamnya 4 meter. Gimana melompatnya? Sekencang-kencangnya kuda lompat 6 meter nggak lalu, nggak kuat. Kalau masuk ke dalam nggak bisa naik. Tapi Amru al-Wud bisa. Nah itu makanya tadi bikin orang takut kan. Makanya bikin orang takut. Akhirnya sampai 3 kali tawarkan Nabi, gak ada yang maju. Ana ya dulu, Ali terus ana. Ya sudah, gak ada yang lain. Ali lah maju. Setelah maju Ali mau perang tanding, kata si Amru, loh, kamu siapa ya? Kok gak aku kenal? Ya karena Ali kan masih belia, masih 20-an tahun. Dia sudah senior. Bahasa sederhananya kira-kira begini. Sebutin nama kakekmu. Kalau bapakmu aku tidak kenal gitu. Saking tidak levelnya, tidak selevelnya dengan Ali. Disebutkanlah nama kakeknya. Oh, kamu anaknya Hashim toh. Kira-kira begitu. Oh, udah gede ya gitu. Tapi katanya aku tidak mau lawan anak kecil. Aku tidak mau lawan anak kecil. Ali belum punya track record yang wah gitu. Masya Allah. Tapi Ali kan tetap pengen bertarung. Kata Ali, aku sudah kenal kamu, udah tahu dari orang-orang. Kamu itu kalau dikasih 3 pilihan, pasti kamu pilih salah satunya. Iya, memang begitu, kata Amr. Ya sudah, aku kasih pilihan pertama, kata Ali. Pulanglah kau ke Mekah. Gak usah lawan aku. Pulang sana. Bilang sama perempuan-perempuan Mekah, aku takut sama Ali. Kira-kira dia berani nggak? Gak berani. Pilihan kedua, kata Ali, udah kamu masuk Islam aja deh. Mau gak dia masuk Islam? Jelas gak mau. Pilihan ketiga, lawan aku. Satu-satunya yang bisa dilakukan Amru al-Wud adalah memilih pilihan yang terakhir. Apa itu? Bertanding dengan Ali bin Abi Thalib. Terjadilah pertarungan antara Ali dengan Amr bin Ini pertarungan luar biasa. Disaksikan semua orang. Ini debu naik ke atas ini. Ali itu kayak apa namanya ya? Kok petarung itu lari sana, lari sini, lincah gitu, apa namanya itu? Iya, Ali itu tipe bertarungnya begitu. Lompat sana, kejar sana. Ali itu kayak muter, kayak angin putih beliung. Debu ini naik sehingga nggak kelihatan. Mereka bertarung tuh nggak kelihatan. Sampai mereka dengar, oh, teriakan begitu. Mereka pikir Ali lah yang terbunuh. Ternyata Amru al-Wud terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Sejak itulah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai jagoan ya. Bayangkan dia berani bisa melawan Amru al-Wud. Dan pada ujungnya akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi perang chaos itu enggak? Karena mereka tidak bisa lewat kan? Dibentengin dengan parit seluruhnya. Ibaratnya di sini Nabi dan para sahabat ini, di sini Nabi, di sini tembok semua ini apa tadi? Parit semua. Nah, sementara di sini apa? Bukit dan pegunungan. Mereka tidak bisa lewat. Inilah tadi hasil lobby dari Nabi tadi, sehingga orang tidak bisa menyerang dari belakang. Kenapa? Ini sudah masuk pertahanan Nabi sini. Kabilah-kabilah yang tidak mau memerangi Nabi, maka fokus menghadapi musuh yang di depan. Ibaratnya kita ini berarti fokus menghadapi masalah yang penting dulu deh, yang dekat dulu. Ya, masalah jodoh tahun 2027 nanti dulu. Yang penting SPP lunas, kira-kira begitu. Kira-kira itu yang diajarkan oleh Nabi dalam peristiwa ini. Karena mereka tidak bisa nyebrang, nungguin malam dingin sedingin-dinginnya. Musuh rame, musuh di sini banyak ini, musuh semua nih. Gak ketolongan, banyaknya. Azab dari seluruh orang kafir lah, sederhananya. Seluruh orang kafir ngumpul pengen menyerang Nabi. Sampai kata Nabi,
siapa yang mau menyusup ke barisan musuh, falahul jannah, dia masuk surga. Gak ada yang berani. Diam semua. Ada seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Yaman ini setelah Nabi wafat nanti diceritakan oleh tabi'in. Kamu dulu waktu bersama Nabi, kamu apain Nabi? Ya kami begini-begini. Kata tabi'in itu, kalau aku hidup di zamanmu bersama Nabi, tidak kukasih kaki Nabi menginjak tanah. Saking pengen memuliakan Nabi. Kata Huzaifah bin Al-Yaman, oh kamu belum tahu rasanya bagaimana berjuang bersama Nabi. Dia ceritakanlah peristiwa. Kami ketika perang Khandaq, ketika Nabi tawarkan siapa yang berani menyusup ke barisan musuh, falahul jannah. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman, Ali, Tolha, ini jagoan semua. Senyap sepi, diam. Gak ada yang ngomong. Siapa yang berani ke sana, saya doakan masuk. Kalau janji Nabi kira-kira kaleng-kaleng nggak? Gak ada kaleng-kaleng. Pasti benar falahul jannah. Ada yang berani angkat tangan? Ada Rasulullah? Gak ada. Satu pun tidak ada. Kenapa? Nah sahabat itu kan manusia kan, punya rasa takut kan. Malam itu dingin sedingin-dinginnya, gelap segelap-gelapnya. Ibaratnya kamu letakkan tanganmu depan mata nggak kelihatan. Coba nanti malam sebelum tidur matiin lampu kamarmu, kamu letakkan begini. Masih kelihatan nggak tanganmu? Kalau masih kelihatan itu belum ada apa-apanya. Jadi gelap, sangat amat gelap, dingin sedingin-dinginnya. Karena nggak ada yang maju. Akhirnya kata Nabi, hei Huzaifah, kum, berdiri. Huzaifah ada pilihan lain nggak kalau sudah diperintah Nabi? Nggak ada. Labbaik ya Rasulullah, ya Rasul, siap berangkat. Masuk kamu barisan musuh. Jangan lakukan apa-apa kecuali hanya sebatas memata-matai. Cari informasi, pulang bawa informasi ke sini. Beres, itu tugasmu. Komandan di sana siapa? Abu Sufyan. Komandan kafirnya Abu Sufyan. Belum masuk Islam Abu Sufyan zaman itu. Akhirnya Huzaifah bin Al-Yaman ceritakan, pada malam sangat amat dingin, dia cuma punya kain sepotong. Ditutup di bawah, kebuka atas. Tutup atas, kebuka bawah. Dan itu kain punya istrinya, selimut yang dia bawa punya istrinya itu. Masuklah dia menyusup ke barisan musuh, pengen mencari informasi. Saking gelapnya, ngumpul-ngumpul, tiba-tiba dia dengar, halo ngumpul. Abu Sufyan katakan, kumpul. Abu Sufyan katakan, setiap orang harus tanya orang di sebelahnya siapa. Karena dikhawatirkan ada penyusup mata-mata. Ya memang ada, yang mendengar ini siapa? Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi, sahabat istimewa, sahibus sirrin Nabi. Dialah yang banyak menjaga rahasia Nabi. Nabi tidak ceritakan ke Abu Bakar, kepada Huzaifah dia cerita. Tidak ceritakan kepada Umar, kepada Huzaifah dia cerita. Bukan Nabi tidak percaya Abu Bakar, Utsman, Ali, tapi ada orang khusus penjaga rahasia. Ibarat kita sekarang sekretaris negara lah, kira-kira begitu. Ya, tidak Nabi ceritakan kecuali hanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah pun akhirnya ikut ngumpul bersama orang Quraisy beserta musuh-musuh tadi. Absen. Tanya orang yang di sebelahmu. Huzaifah kan bingung kan? Kalau kamu situasi kayak begitu gimana? Kamu sebutkan namamu, ya ketahuan kan? Kalau kamu adalah bukan orang kafir, kamu adalah orang Muslim, ketahuan. Tapi Huzaifah bin Al-Yaman punya kecerdasan. Langsung deh, kamu siapa? Aku sini nih. Kamu siapa? Aku sini. Dia tidak nyebutin nama. Karena kanan kiri dia sudah tanya. Dia akhirnya tidak nyebutin nama. Itu kecerdasan badahiyah namanya. Badi orang badi adalah orang yang cerdas melihat situasi. Dia manfaat, situasi kayak begini. Ini tindakan. Situasi kayak begini, tindakannya begini. Akhirnya Huzaifah bin Al-Yaman tidak perlu nyebutin nama. Dia cukup, namamu siapa? Namaku ini. Namamu siapa? Namaku ini. Udah selesai. Mereka tidak tanya lagi, kamu siapa? Enggak. Karena merasa sudah saling komunikasi, udah jelas, clear. Karena malam nggak kelihatan, kata Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan, jarak dia dengan Abu Sufyan sangat amat dekat. Kalau pedangnya dia tusukkan, seret, Abu Sufyan mati. Bisa dia lakukan, bisa dia tusuk Abu Sufyan dan dijamin Abu Sufyan mati dengan tusukan pedang itu.
Kalau komandan perangnya sudah mati, maka perang selesai. Perang selesai, tidak perlu lanjut, kaum muslimin sudah menang. Tapi Hudzaifah bin Al-Yaman ingat pesan Nabi apa? Cari informasi, jangan lakukan apapun. Ambil informasi, pulang. Dan itu dia sangat patuh. Kata Abu Sufyan, bagaimana kita nih? Kita tunggu sampai besok. Katanya, udahlah kita pulang aja, sudah berapa? Itu 15 hari. Bekal sudah hampir habis, cuaca dingin, gelap gulita, pokoknya menderita. Masya Allah. Akhirnya mereka bagaimana ya? Oh, udah pulang aja pulang. Oh sudah kita pulang, sudah pulang. Dapatlah informasi, dibawalah Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, mereka besok akan pulang. Begitu mereka bubar pulang, undang-undangnya, komandan mati, kalah. Bendera jatuh, kalah. Mereka kabur pulang, kalah. Nabi tidak meninggalkan tempat, tapi merekalah yang pergi meninggalkan tempat, maka mereka kalah. Pulang dari perang Ahzab itulah Nabi dan para sahabat membaca takbir. Takbirnya gimana? Kayak takbirannya kita. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan Allah mengalahkan Ahzab di pasukan Ahzab wahdah sendiriannya. Begitu sampai di Madinah, Nabi baru lagi selesai mandi, tiba-tiba sudah ada datang tamu. Datang tamu, dibuka istri Nabi pintu, kenapa? Mana Muhammad? Biasanya sahabat tidak mau ngomong Muhammad. Biasanya ngomongnya, mana Nabi, mana Rasulullah. Begitu Nabi datang, ternyata yang datang tadi bukan sahabat. Tapi siapa? Malaikat. Malaikat yang datang. Abu Sufyan masa nggak kenal sama Aisyah, nggak kenal sama Rasulullah, nggak kenal. Masya Allah. Akhirnya terjadilah dialog dengan malaikat. Kata malaikat, ya Muhammad, kamu gimana? Ya kami udah selesai, udah habis mandi kan? Kata malaikat, kami belum. Kami belum selesai ini perangnya ini. Ahzab sudah bubar, tapi kami malaikat belum selesai perangnya. Terus apa yang lakukan? Ya sudah berangkat sekarang. Bani Quraisyah yang tukang undangnya orang Quraisy, itulah yang akan diperangin. Langsung diperintahkan oleh Nabi, perang Bani Quraisyah, perang Bani Nadir, berangkat. Sahabat baru aja nyampe, baru selesai mandi, berangkat lagi perang. Kamu bisa nggak kayak begitu? Baru sampai rumah, kuliah lagi. Nggak bakal berani kan kalau begitu kan? Ini dosennya gendeng apa gitu. Para sahabat kayak begitu, Nabi begitu. Jadi kalau kata Nabi berangkat lagi, nggak ada pilihan, langsung berangkat. Perang Bani Nadir, perang Bani Quraisyah, perang Bani Qainuqa, ini orang-orang kafir Yahudi semua diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa bayangkan, Nabi itu selama 10 tahun terakhir dalam setiap 8 bulan perang, dan perangnya kayak begitu, sulit. Perang antara Nabi dan kaum musyrikin, termasuk diantaranya orang-orang Yahudi. Perang berturut-turut, ya, menunjukkan bahwa perjuangan para sahabat itu berat. Kalau ada tadi tabiin yang bilang kalau kami hidup zamanmu dulu bersama Nabi kami gendong, gak kami kasih jalan kaki. Kata Hudzaifah bin Yaman apa? Karena kamu belum tahu situasinya bisa ngomong kayak begitu. Kalau situasinya kayak menakutkan kayak tadi, cuma Ali yang berani angkat tangan. Kalau situasinya menakutkan kayak tadi, satu pun tidak ada angkat tangan. Aku kalau tidak disuruh Nabi gak berani berangkat, kira-kira begitu. Ya, menunjukkan bahwa man dzaqa araf, katanya. Siapa yang merasakan, dialah yang tahu. Kita ini nggak ngerasain, makanya kita bisa ngomong besar. Begitu dihadapkan, ternyata kita lebih parah dari para pejuang-pejuang dulu itu. Ini berat perjuangan para sahabat. Nah, setelah perang itu kalah kaum musyrikin, kaum muslimin terbangun dong kekuatannya, ya hebatnya. Wah, Islam hebat gitu. Di luar sana udah nggak ketulungan. Siapa lagi lawan satu-satunya? Romawi. Lawan Nabi selanjutnya adalah orang-orang Romawi yang ada di Syam. Berangkatlah Nabi dan para sahabat ke Tabuk, perang Tabuk. Pernah dengar perang Tabuk? Disebut juga dengan istilah Jaish al-Usur. Tentara yang sangat amat sulit. Lagi musim panas, bekal kurang, kendaraan tidak cukup. Situ ditawarkan oleh Nabi,
Siapa yang menyiapkan kendaraan untuk pasukan perang, falahul jannah. Gak ada. Sepi. Kata Utsman, ana Rasulullah. Satu, datang. Siapa yang nyiapkan? Sepi lagi. Ana Rasulullah. Gak ada. Terus. Bahkan nanti sampai ujung-ujungnya 700 disiapkan oleh Utsman bin Affan. Sampai kata Nabi menyebutkan apa yang dilakukan Utsman bin Affan, ma dharra Utsman ba'dal yaum, tidak akan ada yang bisa mencelakai Utsman setelah peristiwa itu. Maksudnya apa? Utsman itu dengan amalan yang dia buat, insya Allah akan masuk surga. Gak ada lagi yang bisa mengganggu Utsman dengan amalan-amalan yang sudah dia kerjakan.